nama Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Saya yakin kita semua tetap bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita secara online, tetapi saya percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita akan memulaikan ibadah kita, tetapi sebelum itu kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Dan mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak menerima segala pujian. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
lagi pagi ini dalam Morning Devotion. Pada pagi hari ini Ibu akan membawakan khotbah yang bertema tentang pertolongan Tuhan, mendidik dan mendewasakan. Mari bersama-sama kita baca dalam Mazmur 79 ayat 1 sampai dengan 13. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini, umatmu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Kalau kita melihat latar belakang dari Mazmur 79 ini terjadi ketika keadaan bangsa Israel sedang terpuruk. Pada saat itu kerajaan Yehuda sedang mengalami kehancuran, kota Yerusalem diserang oleh bala tentara Babel, dan bangsa Israel berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dikatakan pada ayat 9, tolonglah kami ya Tuhan, penyelamat kami demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Semua orang pasti pernah mengalami masalah. Masalah terjadi karena berbagai sebab. Tetapi yang Ibu coba sampaikan pada pagi hari ini, kadangkala masalah terjadi karena 2 sebab. Yang pertama, karena memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Untuk apa? Supaya kita bisa melihat bahwa kita betul-betul bersandar kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, masalah terjadi bisa juga terjadi karena lebih banyak kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan sehingga kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa, lewat membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, terutama biasa kita membaca Alkitab di kejadian perjanjian lama ya. Banyak di situ kejadian-kejadian dalam kehidupan yang sebenarnya kejadian-kejadian kehidupan manusia itu berulang-berulang dalam permasalahan yang sama. Nah, kita dapat menemukan contohnya di Alkitab. Kita dapat mengetahui solusinya itu di Alkitab. Kita bisa mengetahui suara Tuhan ketika kita membangun hubungan intim, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Di sini bangsa Israel berseru, berdoa, meminta Tuhan untuk melepaskan mereka. Apakah masalahmu? Masalah orang-orang muda saat ini? Apakah masalah penampilan? Masalah pendidikan, masalah cinta, bullying, apalagi masalah dalam keluarga.
Apa yang menjadi beban beratmu pada hari ini? Pada saat ini apa yang menjadi beban beratmu? Keluarga kah? Apakah masalah persahabatan? Mungkin saat ini kamu merasa seperti sedang berada pada sebuah tempat di mana tembok-tembok tersebut rubuh. Yang tersisa hanya puing-puing kehancuran. Kamu merasa tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau berdoa, engkau akan mendapatkan solusi. Engkau akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Percayalah itu. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sehancur apapun kamu, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Berdoa, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 12-14 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu." Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Jangan terpuruk hanya karena masalah penampilan. Jangan terpuruk hanya karena masalah cinta. Jangan terpuruk hanya karena masalah keluarga. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita berdasarkan kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya. Kadang-kadang kita ini seringkali kita menuntut Tuhan untuk menolong kita dengan cara kita. Dengan di waktu yang kita mau. Tadi dikatakan, kalau kita lihat di Mazmur 79 dikatakan, Tuhan engkau tolong hancurkan saya punya musuh-musuh. Tolong buat mereka seperti ini, tolong buat seperti itu. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, masalah dalam hidup kita. Kita seperti itu. Kita tuntut Tuhan untuk lakukan. Oh, ini orang tidak baik sama saya. Tuhan hancurkan dia. Tuhan buat dia susah, buat dia tidak baik hidupnya. Kita sering begitu. Padahal ya, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa kita hanya karena kita menuntut apa yang menjadi kemauan kita, keinginan Tuhan. Keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 kita baca, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Percaya pada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kenapa? Lewat pertolongannya, Dia mau untuk mendidik dan mendewasakan kita. Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan kita. Karena itu tetaplah percaya, sabar, dan tenang. Adalah baik menantikan dan diam menantikan pertolongan Tuhan. Berdiam diri dalam kasih Tuhan, menenangkan diri dalam pengharapan, menghindarkan kita dari bertindak bodoh. Kekuatan kita terbatas, namun kekuatan dan pertolongan Tuhan sangat besar untuk menolong kita. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, jalin hubungan yang erat dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Inilah yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Kami mengaminkan pujian kami ini Tuhan, memang benar Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan kami akan selalu melewati hari-hari demi hari kami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan yang menuntun jalan-jalan kami, dan Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan tetap berdoa untuk sekolah SMA Kristen Pelita Kasih Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati sekolah ini, Engkau memberkati pihak yayasan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini. Dan kami juga berdoa untuk Mem Jen sebagai pimpinan di sekolah ini, sebagai kepala sekolah, Engkau berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dan tentunya melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk semua staf, pengajar, pendidik, guru-guru Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Anak-anak didik kami juga kiranya Engkau memberkati, pergaulan mereka Engkau berkati Tuhan. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang sia-sia, dan biarlah mereka menjadi generasi-generasi muda yang benar-benar takut akan Tuhan, berkarakter Kristus, dan selalu berani berkata tidak buat dosa, dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, orang tua mereka, apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami. Kami terlalu percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, kegirangan, dan berkat-berkat yang melimpah yang datangnya dari surga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.